Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas kali ini berjudulkan jebakan yang unik untuk Abu Jahil yang telah mencuri dombanya. Diceritakan pada suatu pagi Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang engkau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyaut ucapan dari istrinya. "Iya istriku, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha. Tapi uangku cuma sedikit, belum cukup," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha anak domba tersebut pasti sudah besar," kata sang istri menyarankan. "Benar juga katamu wahai istriku," jawab Abu Nawas singkat. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," lanjut Abu Nawas. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas terlihat sibuk berkeliling mencari anak domba, yang mana ia cari yang harganya sesuai dengan uang yang ia miliki. "Waduh, susah tuan. Kalau cari anak domba dengan uang segitu, kalau tuan mau, aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Mana coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba yang kurus miliknya. Kurus sekali dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya, pikir Abu Nawas. "Bagaimana, apakah tuan berkenan?" tanya si pedagang domba. Awalnya Abu Nawas ragu, namun karena hanya domba ini yang bisa ia dapatkan, ia pun terpaksa membelinya. Ia berpikir nanti jika dirawat dengan baik dan diberi makan yang banyak, anak domba tersebut akan menjadi gemuk dan besar. Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini saya sudah mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan. Jangan sampai telat biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak domba miliknya. Tapi malangnya, belum 2 hari Abu Nawas memeliharanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Abu Nawas melihat ada seseorang yang mencurigakan mendekati kandang domba, lalu mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Ia sempat mengenali wajah si pencuri yang tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu yang bernama Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas belum punya cukup bukti, ia tak berani langsung menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil ini, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil. Seminggu pun telah berlalu. Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya, hingga datanglah Tuan Hamid ke rumahnya.
Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa ya datang ke rumah saya. Saya akan mengadakan syukuran. Tutur Tuan Hamid. Insya Allah saya akan datang. Siapa saja yang diundang wahai Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Kamu, Tuan Hakim dan Abu Jahil, jawab Tuan Hamid. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, ia menemukan sebuah ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Di saat malam telah tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ia langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilakan untuk duduk di depan meja makan. Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling. Kasihan sekali kamu, ledek Abu Jahil. Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu, jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. Kelihatannya sedap sekali, aku sudah tidak tahan untuk memakannya, teriak Abu Jahil kegirangan. Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang telah hilang, ujar Abu Nawas. Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal kan, Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. Padahal apa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya seantero jagat raya. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa yang melihatnya pasti ingin memilikinya, lanjut Abu Nawas. Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah, ucap Abu Nawas melanjutkan. Mendengar kisah itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum dan penasaran. Namun berbeda dengan Abu Jahil, ia menjadi panas sebab ia tahu persis bahwa anak domba milik Abu Nawas tidak seperti yang ia ceritakan. Abu Jahil tidak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya, hingga Abu Jahil tak sadar dirinya keceplosan. Dasar kau pembual Abu Nawas, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita yang palsu, teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. Yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu Abu Nawas, tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Untuk apa saya cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya sih, benar juga katamu Abu Nawas, balas Tuan Hakim membenarkan ucapan dari Abu Nawas. Namun Abu Jahil semakin panas dibuatnya, apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan cerita bohong dari Abu Nawas. Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu. Janganlah engkau mudah percaya, protes dari Abu Jahil. Apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu wahai Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Sebab anak dombanya ada padaku Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah
"Siapa sebenarnya pencuri anak dombaku?" teriak Abu Nawas. Tiba-tiba muka dari Abu Jahil pun berubah menjadi pucat pasi. Ia tak menyadari bahwa komentarnya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka siapa dirinya. "Wahai Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan kamu siap-siap menerima hukuman," bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.